Sip, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Di video kali ini, yaitu untuk mata kuliah Dasar-Dasar Kimia Hayati atau disingkat DDKH, pertemuan ke-9, saya akan fokus membahas tentang protein, khususnya tentang struktur protein. Jadi apa sih protein itu? Lalu seperti apa strukturnya? Saya akan bahas itu dalam video singkat kali ini. Oke? Supaya lebih jelas dan lebih kebayang ya seperti apa struktur protein itu, saya akan berikan video singkat mengenai protein structure. Sumbernya dari Quick Biochemistry Basics YouTube channel. Jadi bisa dilihat di sini quickly understand atau struktur protein secara simpelnya seperti apa ya digambarkannya. Mari kita tonton saja dulu. Hey everyone, quick biochemistry basics here. Let's talk about structure of protein. So the proteins have a primary, secondary, tertiary and a quaternary structure. Let's talk about each of them. Primary structure of protein. Primary structure of protein is a linear sequence of amino acids present in the protein. This linear sequence of amino acid is either written in a 3-letter or a 1-letter form. Now, these amino acids are attached with each other by a peptide bond. Now, the primary structure of protein is always written from the N-terminal of the first amino acid to the C-terminal of the last amino acid. The information of the primary structure of protein can be obtained by sequencing the gene that encodes the protein. This information can also be obtained by sequencing the protein itself. Secondary structure of protein. Now, in the primary structure of protein, the amino acids are linked by peptide bond, and the peptide bond has an oxygen attached with the carbon and a nitrogen attached with the hydrogen. Both oxygen and hydrogen have the ability to form hydrogen bond, and this results in folding of the peptide chain either in alpha helix or the beta sheet. Let's talk about alpha helix. Alpha helix is the most common secondary structure of protein. In this structure, the protein attains a spiral shape such that the side chain of amino acid remains outwards. The alpha helix is stabilized by hydrogen bonding. This hydrogen bonding is formed between the hydrogen of nitrogen and the oxygen attached with the carbon. Individual hydrogen bonding are of course weak, but collectively they are strong enough to stabilize the spiral structure. All the peptide bond except the first and the last participate in the hydrogen bonding. Each turn of the helix has 3.6 amino acids at a distance of 0.54 nanometers. Presence of amino acids like proline can make the helix unstable and disrupt the helix. The beta sheet. Beta sheet is the second type of secondary structure of protein. Now, in alpha helix, the hydrogen bonding was between the same peptide chain, while in beta sheet, the hydrogen bond is formed between the two different polypeptide or the same polypeptide chain. The beta sheet can be either arranged in a parallel or anti-parallel fashion. Tertiary structure of protein. Arrangement of protein in the three-dimensional space is the tertiary structure of protein. The tertiary structure will also have other bonds like disulfide bond, hydrophobic interactions, and ionic interactions. Quaternary structure of protein. The protein having tertiary structure can further interact with other tertiary structured proteins to either form dimers,
trimers, tetramers, and so on. The structure so formed is called quaternary structure. Most of the proteins in the cell have the quaternary structure. Oke, kira-kira seperti itu ya. Singkatnya mengenai struktur dari protein tersebut. Jadi, barulah saya masuk ke materinya itu. Apa sih protein itu? Jadi, protein adalah suatu polimer dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N dengan proporsi sebagai berikut. 50-55% atau setengahnya itu terdiri dari karbon, 6-7% hidrogen, 20-23% oksigen, 12-19% nitrogen, dan terakhir ada sedikit 0,2-0,3% sulfur. Itu kira-kira sekilas mengenai protein. Nah, next adalah ya seperti ini kira-kira ya protein. Jadi ada yang protein hewani, ada yang protein nabati. Tapi ya intinya bisa didapatkan dari makan-makanan di sekitar kita. Nah, fungsi protein ada 4 yang utama, yaitu sebagai enzim. Yaitu enzim ini adalah merupakan katalis biokimia yang nanti akan dibahas lebih lanjut di mata kuliah biokimia ya. Karena biokimia pasti tidak lepas dari yang namanya enzim ini. Berikutnya adalah sebagai alat pengangkut. Misalnya serum albumin, transferin, dan hemoglobin. Ini merupakan protein yang berfungsi sebagai alat pengangkut. Lalu hormon, protein insulin atau growth hormone itu dua contoh protein yang berfungsi sebagai hormon. Terakhir untuk pertahanan tubuh atau defense mechanism, seperti misalnya imunophag atau globulin. Itu kira-kira 4 fungsi utama dari protein. Nah, baru saya masuk ke struktur proteinnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal-awal definisinya, protein itu tersusun dari rantai-rantai asam amino, di mana dapat diklasifikasikan berdasarkan urutan asam amino pada rantainya, yaitu ada 5 ya. Mulai dari peptida ini itu kalau terdiri dari kurang dari 50 asam amino. Dipeptida 2 asam amino, tripeptida 3 asam amino, polipeptida itu lebih dari 10 asam amino, dan kalau protein itu biasanya lebih dari 50 atau bahkan umumnya itu protein tersusun dari 100 sampai 10.000 asam amino. Dan rantainya itu disusun oleh DNA yang spesifik gitu, tergantung fungsinya protein ini sebagai apa. Dan asam amino itu juga sama seperti protein, tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. C, H, O, dan N. Itu yang intinya 4 atom itulah yang menyusun asam amino. Nah, barulah saya masuk ke asam amino itu sendiri. Kira-kira seperti ini struktur dari asam amino secara umumnya. Jadi ada gugus amino, ada gugus asam karboksil atau gugus karboksil, ada karbon alfa yang sebagai pusatnya, dan ada ini yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya, yaitu ada rantai sampingnya R. Gitu. Jadi, by definition, asam amino adalah suatu senyawa organik pembentuk protein yang utamanya itu mengandung gugus amino dan gugus karboksil ini. Itu kira-kira definisi dari asam amino, yaitu senyawa yang membentuk protein tersebut. Nah, jenis-jenisnya asam amino ada 20 dan ada yang dibagi dua, ada asam amino esensial dan asam amino non esensial. Oke. Bisa dilihat di tabel ya. Jadi asam amino esensial itu seperti histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, penilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Sisanya selain ini adalah asam amino non esensial. Bisa dilihat di sini ya. Jadi kalau asam amino non esensial itu adalah asam amino yang mesti kita ambil dari luar. Jadi tidak bisa diproduksi di tubuh kita gitu. Oke. Kira-kira seperti itulah bedanya antara asam amino esensial dan non esensial ini. Oke. Next adalah ikatan peptida. Jadi ikatan peptida itu dibentuk melalui reaksi antara gugus amino dan gugus karboksilnya. Jadi ada dua asam amino yang terikat dari gugus karboksilnya, CO-nya, dan gugus aminonya sehingga membentuk ikatan peptida atau peptide bond ini. Nah, melalui gugus amino dan karboksil inilah maka terbentuk ikatan peptida sehingga menjadi polipeptida yang disebut sebagai protein gitu. Nah, terakhir adalah
Klasifikasi protein berdasarkan strukturnya, ini sama dengan yang video tadi. Jadi berdasarkan strukturnya, protein itu bisa dibagi menjadi 4, yaitu protein primer, yaitu asam amino yang terhubung secara linear saja. Lalu protein sekunder, asam aminonya itu nanti akan membentuk, 2 jenis ya, ada alpha helix yang seperti spiral dan beta sheet yang seperti, lembaran gitu, oke. Lalu dari protein tersier itu mulai dari struktur 3 dimensinya, di mana alpha helix dan beta sheet itu akan membentuk struktur 3 dimensi yang disamakan protein tersier ini. Dan terakhir, protein quaterner di mana ada gabungan 2 rantai polipeptida atau protein tersier yang menggabung minimal 2 sehingga dinamakan protein quaterner ini. Itu kira-kira 4 struktur utama dari protein ini. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.